Saya kembali. Sekarang kita bahas tentang pembuatan aturan produksi dengan finite state automata. Selain dengan ekspresi reguler, maka kita dapat mengkonstruksi aturan-aturan produksi untuk satu tata bahasa reguler. Ya, seperti itu kita bahas di sebelumnya tentang Chomsky, ya, bahwa di sini aturan produksi untuk bahasa reguler yaitu alfa menghasilkan beta. Ya, dibaca alfa menghasilkan beta. Alfa adalah simbol variabel dan beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang terletak di paling kanan atau di paling kiri bila ada. Jadi apa artinya? Bila ada berarti bisa tidak ada, ya. Alfa atau beta bisa berubah simbol terminal atau simbol non terminal atau variabel, ya. Simbol variabel atau non terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan, dinyatakan dengan huruf besar, ya, kesepakatannya kita buat dengan huruf besar. Misalnya A, B, C. Simbol terminal adalah simbol yang tidak bisa diturunkan lagi, dinyatakan dengan huruf kecil. Misalnya A, B, C. Nah, ini huruf kecil. Ya, jadi di sini Anda ingat, di sini kalau huruf variabel dengan huruf besar, terminal dengan huruf kecil. Variabel adalah simbol yang bisa diturunkan, sedangkan terminal tidak bisa diturunkan. Nah, notasi formal untuk satu aturan produksi didefinisikan dengan empat tabel, yaitu G, ya, jadi grammarnya adalah VTPS. Ya. Nah, V ini apa? V adalah himpunan simbol variabel non terminal. T adalah himpunan simbol terminal. P adalah kumpulan aturan produksi. Nah, ini ya. Kemudian S adalah simbol awal. Ya, mungkin Anda teringat dengan pada saat membahas tentang finite state automata, dia juga ada tabel-tabel. Ya, tabelnya ada state awal, ada state akhir, ada transaksi, ada sigma. Nah, kalau di sini juga sama. Di sini ada tata terbahasanya, yaitu ada simbol variabel atau sebagai non terminal, simbol terminal, kumpulan aturan produksi, dan simbol awal. Ya, jadi VTPS. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat suatu bentuk aturan produksi, misal kita punya finish automata. Jadi bagaimana mengubah dari finish automata menjadi satu bentuk aturan produksi. Nah, misalnya kita punya, nah, seperti ini ya, Anda lihat. Kita punya state seperti ini, di mana S, ya, S diberikan A menghasilkan Q1, ya. Nah, kemudian Q1 bisa berpindah tanpa input, ya, karena dia empty ke Q2. Begitupun Q1 bisa pindah Q3 dengan empty saja tanpa state. Kemudian dari Q2 diinputkan dengan A, dia akan kembali ke Q2. Q3 diinputkan dengan B, kembali Q3. Kemudian Q2 kasih input, dia bisa Q4. Q3 kasih input, dia bisa Q4. Mesin FSA di atas memiliki simbol input A, B. Simbol A dan simbol A, ya, simbol A dan B, maksudnya B, akan menjadi simbol terminal pada aturan produksi yang akan dibentuk. Misal ditentukan simbol awal S. Nah, ini kita buat, ya. Kita buat simbol awal S. Jadi state ini kalau kita dalam aturan produksi, state ini bisa kita katakan sebagai variabel. Maka kita simbolkan misalnya Q0 dengan huruf kapital yaitu S. Nah, S ini seperti sebagai state awal. Ya, jadi biasanya kalau di dalam satu aturan produksi yang menjadi state awal, ya, saya katakan biasanya artinya secara umum kebiasaan, walaupun bisa tidak harus, dia disimbolkan dengan S sebagai state awal. Kemudian untuk yang Q1 kita simbolkan dengan E, Q2 simbolkan dengan A, Q3 simbolkan dengan B. Nah, bagaimana yang di sini? Nah, ini boleh kita tidak simbolkan. Kenapa? Karena state ini tidak ada kelanjutannya. Kalau tidak ada kelanjutannya artinya apa? Artinya state ini tidak bisa diturunkan. Ya, nah ini ya, jadi diikat bahwa tidak selalu bahwa yang namanya state identik dengan variabel. Kita lihat kalau state tersebut bisa ada berikutnya, maka dia bisa dikatakan variabel. Tapi kalau tidak ada berikutnya, maka ini dikatakan sebagai terminal. Ya. Nah, misalnya tentukan simbol awal S, ini dengan S dengan state awal Q0.
Dari Q0 mendapat input A menjadi Q1. Nah, jadi S input A menjadi Q1. Q1 apa? E. Maka kita bisa tulis atur produksinya, yaitu S menghasilkan E besar A kecil. Nah, jadi S menghasilkan variabel E dengan inputnya A. Nah, ini terminal. Nah, ini kita tulis seperti ini, terminal. Jadi transaksi ini kita sebut sebagai terminal. Kemudian E diidentikan dengan Q1. Dari Q1 mendapat transisi empty tanpa menerima input ke Q2 dan Q3. Dia bisa berpindah ke Q2, Q3 tanpa perlu ada input. Maka aturan produksi apa? Kita tulis E menghasilkan A. Oh, berarti nggak ada terminal. Iya, karena di sini tidak perlu ada input, tidak ada transaksi empty. Maka kita langsung tulis E menghasilkan A, di mana A diidentikan dengan Q2. Kemudian E menghasilkan B, di mana B diidentikan dengan Q3. Ya. Nah, jadi E bisa menghasilkan B. Kemudian, ya, nah di sini Q2, Q3 ya, di sini perhatikan di sini ada Q2, Q3. Nah, dari Q2 mendapat input A tetap ke Q2, dari Q3 mendapat input B tetap ke Q3. Jadi di sini kan tetap nih. Nah, A ke sini, kalinya B tetap kembali ke sini. Ya. Maka dalam aturan produksi ditulisnya seperti apa? A menghasilkan A dengan inputnya dengan terminalnya adalah A kecil. Nah, ini. Jadi kalau dia berputar ya, jadi kita ingat dengan ekspresi reguler ya, yang tadi sudah kita bahas. Ini seolah berarti sebagai asterik. Nah, kalau menulis aturan produksi seperti ini. A menghasilkan A variabel terus ada terminal. Begitu dengan B, B menghasilkan B variabel dengan terminal ya. Selanjutnya dari Q2 mendapat input B ke Q4 dan dari Q3 mendapat input B ke Q4. Sedangkan Q4 merupakan state akhir dan dari Q4 tidak ada lagi buzzer keluar. Maka cukup kita tulis apa? Aturan produksi ditulisnya A menghasilkan B. Nah, kok gak ada variabel? Karena apa? Tidak ada turunan lagi di sini. Jadi kalau ini A menuju Q4, nah ini kan terakhir nih. Berarti A menghasilkan B. Ya udah kita tulis. Ya, jadi tidak ada variabel karena kalau variabel berarti ada kelanjutan, sedangkan di sini tidak ada kelanjutan, maka tidak kita tulis variabelnya. Begitu ke B, B menghasilkan apa? B menghasilkan B kecil, udah selesai. Tidak ada variabel di Q4. Ya. Sehingga kalau secara keseluruhan dari state otomata ini, ya, kita tulis menjadi seperti ini. S menghasilkan E besar A kecil, E menghasilkan A atau B. Oh, kenapa kok di sini atau karena E menghasilkan A dan E juga menghasilkan B. Ya, jadi ada lihat kan ini kan E menghasilkan A dan B kan sama ini. Nah, karena ini sama maka kita bisa menuliskan seperti ini E menghasilkan A atau B. Kemudian A menghasilkan AA atau B. Nah, kok atau nah ini kan ada perhatikan di sini. Nah, maaf ya. Ada perhatikan di sini A menghasilkan A kecil A besar dan menghasilkan B. Ya, terminal saja. Jadi ada dua dari A ini. Maka kita tulisnya seperti ini. A menghasilkan A besar A kecil atau B. Kemudian B menghasilkan B besar B kecil atau B. Nah, tanda ini berarti atau. Nah, secara formal, bagaimana kita tuliskan secara formal? Nah, kita tulis ini V-nya adalah variabelnya adalah S, E, A, B. Terminalnya adalah A dan B. Sedangkan aturan produksinya, ya B, ya, jadikan B ya, kumpulan aturan produksinya. Nah, simbol awal ini kita tulis karena simbol awal sudah langsung S. Di sini S menghasilkan A, E menghasilkan A atau B, A menghasilkan A besar A kecil atau B kecil, B menghasilkan B besar B kecil atau B. Nah, ini aturan produksinya. Nah, ini ya. Nah, ini cara mengubah dari bentuk FSA menjadi satu bentuk aturan produksi. Nah, ini kita lihat di contoh-contoh berikutnya, ya. Contoh berikutnya. Bagaimana dari FSA bisa menjadi aturan produksi? Nah, sama kita lihat ya mana state-state yang bisa ada punya turunan ya. Kalau state dia punya turunan atau ada kelanjutannya, kita bisa identikan dengan variabel. Tapi kalau tidak ada kelanjutannya, maka kita tidak perlu tuliskan. Jadi Anda lihat di sini, ini ada kelanjutannya, berarti ini bisa variabel sebagai state awal. Kemudian Q1 ini ada kelanjutannya, berarti ini A. C ini juga ada kelanjutannya, dia bisa ke sini atau bisa ke S, maka ini sebagai variabel. Kemudian B adalah sebagai variabel juga karena ada kelanjutannya. Begitupun D sebagai variabel. Nah, untuk di sini apa? Ini bukan variabel karena nggak ada kelanjutan. Ya.
Nah, maka di sini langsung kita bisa tulis ya. Nah, dengan kita sudah menotasikan ini, nah, bisa kita tulis ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, bolehkah ini huruf C ganti? Boleh ya, tapi harus konsisten. Nggak boleh di sini ada lulus A, di sini ada lulus A lagi. Kalau sini B misalnya, sini menjadi A. Jadi harus hurufnya, variabelnya berbeda. Kemudian di sini, kita bagaimana buatnya? Membuat aturan produksinya, S menghasilkan A besar A kecil atau B besar B kecil. Ada dua ya, S yang ke sana, yang ke A ini atau ke B. Maka kita tulis ya, identikan S untuk Q0, A untuk Q1 dan B untuk Q4. A menghasilkan CB, nah A ini menghasilkan C terus B. Ya, identikan dengan C untuk Q2. C menghasilkan SA. Ya, artinya dia harus dihubungkan dengan A, baru bisa menuju S. Ya. Kemudian dari Q tidak ada transaksi keluar dan bukan state akhir, maka transaksi Q3 diabaikan. Nah, Anda lihat ini dia berakhir di sini tapi bukan state akhir. State akhirnya kan ini Q0. Maka apa? Ini sebenarnya bisa diabaikan. Jadi kita tidak buatkan aturan produksinya. Kemudian B menghasilkan D besar B kecil. Identikan D dengan untuk Q5. D menghasilkan S ya. D dari sini kembali ke sini menghasilkan S dan B. Dari Q5 berarti input B ke Q0. Dari Q6 tidak ada transaksi keluar. Nah, Q6 itu yang ini. Tidak ada transaksi keluar dan bukan state akhir, maka transaksi Q6 diabaikan atau tidak ditulis. Ya. Kita lihat nih, pada mesin ini Q0 sebagai state akhir memiliki transaksi keluar, maka untuk menandakannya sebagai state akhir atau revolusi bisa kita tulis seperti ini. S menghasilkan empty. Nah, itu ya. Jadi kalau state awal ini sebagian langsung juga state akhir, artinya tanpa input dia langsung state akhir, kita bisa tuliskan S menghasilkan empty. Ya. Nah, maka nanti secara formalnya kita bisa tuliskan ya secara komplitnya variabelnya adalah S, A, B, C, D. Terminalnya ada A dan B, ya. Produksinya adalah S, A besar, A kecil, atau B, B, atau empty. Artinya tanpa input dia sudah bisa state akhir. Kemudian A menghasilkan C besar B kecil, B menghasilkan D besar B kecil, C menghasilkan SA, dan D menghasilkan SB. Oke, nah ini aturan produksi di atas bisa disederhanakan ya. Dengan kita lihat ini ya supaya tidak terlalu rumit seperti ini. Ya, A menghasilkan C besar B kecil dan C menghasilkan S atau A. Ya. Nah, ini kita bisa tulis ya, kita bisa tulis C ini kita ganti dengan SA maka jadi SAB. Ya, jadi tidak hanya dua, ya boleh lebih dari dua. B menghasilkan DB, D menghasilkan SB. Nah, D ini kita ganti dengan ini. Maka menghasilkan B menghasilkan SBB. Nah, sehingga nanti aturan produksinya menjadi lebih sederhana. S menghasilkan A besar A kecil, B menghasilkan B besar B kecil, menghasilkan FT, A menghasilkan SAB, B menghasilkan SBB. Oke ya, untuk satu-satu berikutnya ya silakan nanti ada bisa dilihat ya. Nanti silakan kalau ada pertanyaan.